Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan video kali ini, saya ingin memperkenalkan pemanfaatan platform Miro untuk pembelajaran daring, dan saya akan mengkhususkan untuk penggunaan basic dari Miro ini. Jadi ada 4 hal yang akan saya perkenalkan dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah tentang fasilitas zoom in, zoom out yang akan banyak kita gunakan ketika menggunakan Miro. Jadi kita akan banyak menggunakan zoom in, zoom out ini. Bisa dilakukan dengan kursor. Jadi Anda menggeser kursor ya baik ke depan maupun ke belakang. Kemudian untuk zoom in, zoom out ini juga bisa dilakukan kalau menggunakan keyboard. Anda menggunakan tombol plus dan min. Kemudian yang berikutnya juga Anda bisa lakukan dengan mengklik yang di pojok kanan bawah. Jadi ada fasilitas plus di sini untuk zoom in, ya, untuk zoom out, atau untuk pilih fit to screen untuk tampilan yang pas untuk di layar. Jadi semua objek bisa terlihat di layar di depan kita. Itu yang pertama tentang zoom in dan zoom out. Yang berikutnya adalah tentang memilih dan memindahkan objek. Jadi ketika pertama kali Anda masuk ke board, posisi kursor berbentuk tangan seperti ini, sehingga Anda tidak bisa memilih objek ya, tetapi kalaupun Anda bisa memilih, Anda tidak bisa memindahkan secara individu, tetapi semua ini akan digerakkan gitu secara bersamaan, semua objek yang ada di board. Nah, untuk kemudian memilih bagaimana misalnya saya ingin memindahkan sticky note ini keluar ya, atau memindahkan ke tempat lain, maka Anda harus aktifkan kursor select ini. Jadi dari hitam ini menjadi biru. Ini menandakan bahwa Anda bisa kemudian memilih objek untuk dipindah-pindahkan begini ya, atau kemudian untuk Anda tulisi dan sebagainya, atau untuk Anda edit. Jadi pastikan posisi kursor ini dalam posisi select yang ditandai dengan warna biru, sehingga nanti ketika sudah dalam posisi select itu Anda bisa tadi misalnya menggunakan zoom in, zoom out, kemudian mengisikan sticky note ini dengan tulisan. Caranya adalah dengan di double klik. Jadi memang nanti Anda akan menggunakan sticky note misalnya untuk brainstorming ya. Anda diminta untuk memberikan ide Anda ya, melakukan critical thinking misalnya terhadap permasalahan yang Anda diminta pendapat begitu, kemudian oleh kelas, oleh kelompok ya, atau oleh fasilitator. Ya, kemudian nanti masing-masing bisa menuliskan misalnya ya misalnya tentang pembelajaran daring ya, ada kelebihan dan kekurangan, atau ada tantangan ya, dan juga ada manfaat yang kita dapatkan misalnya seperti ini. Ketika mengisikan, sekali lagi jangan lupa di double klik. Posisi kursor adalah select, kemudian double klik, dan kemudian Anda masukkan misalnya ya, misalnya digital literasi merupakan misalnya ya keterampilan abad 21 yang semakin dibutuhkan misalnya, semakin diperlukan. Seperti ini, dan ini sekali lagi bisa Anda drag untuk membesarkan dan mengecilkan ya, kemudian bisa dipindahkan, bisa digerakkan begitu ya. Kemudian juga ini sama. Di samping untuk memindahkan ya, untuk sticky note ini memindahkan kemudian membesarkan, mengecilkan dengan di drag di bagian pojok ini, kita juga bisa merubah warna, mengganti warna ya, kita sukanya apa gitu ya. Kemudian juga merubah bentuk bahkan. Jadi bentuknya, jenisnya ini bisa kita ganti, bisa menjadi bintang, kemudian menjadi yang lain ada lagi misalnya seperti ini ya, bisa kita ganti juga. Ini juga bisa kita tulis misalnya signal menjadi sinyal ya, sinyal menjadi kendala di banyak
tempat misalnya, di banyak tempat seperti ini. Ini kalau kemudian terlalu besar, mungkin bisa ukuran hurufnya juga bisa kita rubah. Jadi di banyak tempat. Ya, untuk ukuran hurufnya misalnya bisa dirubah menjadi lebih kecil seperti ini, ya. Atau kita sesuaikan. Ini kalau memang kalau sticky note ini akan lebih bisa menampung untuk keperluan brainstorming dan lain-lain. Saya sarankan menggunakan sticky note karena nanti dia akan bisa fleksibel untuk menyesuaikan hurufnya gitu ya. Walaupun memang ada kapasitasnya, jangan terlalu banyak juga menuliskan karena nanti tulisannya menjadi kecil-kecil. Itu ya. Kalau tulisannya ingin menulis banyak, ada ini salah satunya yang bisa dipilih, yaitu pilihan yang ini. Ya, kita bisa menuliskan banyak. Misalnya ini saya akan menuliskan banyak hal di sini ya. Pilihan ini menjadi satu pilihan dengan diklik tanda panah di atas ini. Ya, kemudian kita bisa menuliskan di sini, ya misalnya, kemudian ya menuliskan banyak teks misalnya di sini, ya kita bisa menggunakan fasilitas yang pilihan yang ini, ya misalnya digital, ini hanya contoh saja, digital literasi gitu ya untuk sebagai judulnya. Nanti ketika kita ingin melihat isinya, ini kan hanya ditampilkan sedikit, kemudian kalau melihat isinya bisa dari sini. Jadi kalau Anda ingin menyampaikan yang cukup panjang tulisannya, saya sarankan menggunakan pilihan yang pojok atas ini. Pojok kiri saya nggak tahu namanya apa bentuknya ya, tapi pilihan yang ini akan lebih baik. Seperti itu. Kemudian juga ada fasilitas yang sering akan kita gunakan juga, walaupun saya bisa mengidentifikasi siapa yang menulis itu atau mengedit dari info ya. Di sini siapa yang mengedit, nama Anda. Kalau Anda masuk ke Miro dengan sign in akun ya, maka nama Anda akan teridentifikasi dan bisa membantu kita dalam melihat partisipasi ya, ke partisipasi masing-masing mahasiswa. Nah, di sini juga Anda bisa menuliskan tag ya, dengan menambahkan tag, kemudian menuliskan nama Anda misalnya. Ya, misalnya nama Anda di sini Duyana misalnya. Kemudian create, saya ulangi ya. Duyana ini, kemudian dan. Ya, maka Duyana, kemudian ya ini dan di sini nanti akan ada namanya. Jadi salah satunya mungkin untuk memudahkan ya, ketika Anda menuliskan lebih baiknya diberikan teks seperti ini, kemudian nanti ketika dilakukan review akan lebih memudahkan ya, ini milik siapa dan sebagainya. Kemudian juga yang berikutnya, jadi setelah memindahkan menuliskan, yang berikutnya adalah bagaimana kalau kita hanya ingin memindahkan 3 ini. Kalau tadi kalau pilihannya unselect, tangan kan semua ya, semua bergerak begini. Tapi kalau tidak hanya satu, tapi saya ingin bertiga-tiganya ini misalnya, bagaimana caranya? Atau lebih banyak objek lagi, karena ini kan bisa kita gandakan ya, misalnya kita mau menggandakan sebuah objek, kita tinggal klik Ctrl D begini, Ctrl D ya. Jadi kalau Anda mau membuat sticky note yang dalam jumlah banyak, bisa dengan Ctrl D. Kemudian ada pilihan untuk grup ya, untuk pilihan grup Anda klik save, kemudian di drag begini, kemudian kalau Anda Ctrl D maka akan diduplikasi banyak. Nah, kalau kita ingin memindahkan bukan hanya satu ini, tapi semua ini bagaimana? Anda grup dulu, Anda klik shift, kemudian di drag begini, kemudian dipindahkan. Tapi ingat sekali lagi posisinya adalah select seperti ini. Itu saya kira. Kemudian tambahkan satu lagi tentang icon ya. Anda bisa juga memasukkan icon, klik tanda icon finder ini. Kemudian misalnya memasukkan buku ini ya, gambar. Kemudian bisa mencari juga misalnya komputer ya. Komputer. Seperti ini. Ya, kemudian Anda bisa masukkan icon ya. Untuk icon ini pastikan
di sini lebih baiknya adalah posisi di 50%, ya, sehingga nanti tidak terlalu kecil ikonnya. Tapi kalau terlalu kecil, jangan lupa, misalnya ini ikonnya terlalu kecil, Anda zoom in, zoom out. Dan untuk mendrag, Anda klik, ada slide-nya. Di sini slide yang bisa ditarik, dibesar kecilkan dan dipindah-pindahkan. Sehingga itu jadi ada zoom in, zoom out, kemudian ada zoom in, zoom out, kemudian ada bagaimana menggerakkan, ya, semua objek ini. Kalau kita mau mencari tempat yang kosong, kemudian kita perlu memindahkan semua, begitu ya, karena kita bisa bekerja di tempat yang luas ini, ya, jadi perlu dipindahkan. Atau kita memilih objek itu dengan klik select, kemudian memilih satu objek, atau kemudian menuliskan dengan di double klik seperti tadi, ya, untuk menuliskan. Kemudian juga untuk memindahkan grup, klik shift, kemudian di grup, baru ini dipindahkan dalam bentuk grup. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini atau penjelasan kali ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat dan tetap belajar, terus belajar, insya Allah, sehingga kemudian Anda bisa meningkatkan digital literasi Anda atau digital skill Anda, salah satu skill yang dibutuhkan pada era digital ini. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.